Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Natalia Dianinggulita, calon guru penggerak Angkatan 7. Halo Ibu Bapak, pernah merasa kesulitan mendisiplinkan murid tanpa membuatnya merasa takut atau rendah diri? Ataukah sudah bosan dengan pendekatan hukuman yang seringkali tidak efektif dan ingin membangun hubungan yang lebih dekat dan positif dengan murid? Disiplin positif adalah solusinya. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing individu, terutama anak-anak, yang berfokus pada pengembangan karakter positif dan tanggung jawab. Salah satu konsep penting dalam disiplin positif adalah segitiga restitusi. Konsep ini mengajak kita untuk melihat kesalahan bukan sebagai pintu masuk hukuman, melainkan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana segitiga restitusi dapat membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan murid. Menurut Diane Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus kepada solusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi dalam disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini merupakan nama fiktif dan peristiwa yang terjadi adalah settingan belaka. Assalamualaikum, ada apa mencari saya, Bu? Waalaikumsalam. Dulu ya? Ya, kemarin tuh Bu Jenny lihat kalau kamu tidur di market sekolah pakai PKL. Nah, kenapa kamu tidur ya? Saya ngantuk, Bu. Kalau malam saya selalu tidur jam 12 malam. Oh ya pantas kalau kamu ngantuk saat paginya. Kalau ibu jadi kamu, pasti juga akan sama ngantuknya sepertimu. Tapi apa yang kamu lakukan sampai larut malam begitu? Saya main game ML sama scroll IG sama TikTok, Bu. Nah, pasti seru ya main game online sama teman-teman online. Lihat info di TikTok dan IG. Iya, Bu. Saya sampai lupa waktu. Nah, sejak kapan kamu jadi sering tidur di tempat PKL begitu? Sudah 1 minggu ini, Bu. Saya selalu tidur di market sekolah. Wah, pasti kamu setiap hari begadang terus ya, makanya kamu ngantuk. Tapi ibu masih sangat bersyukur karena kamu masih berangkat PKL walaupun badanmu capek dan ngantuk berat. Bu, masih untung kan saya nggak bolos PKL. Iya, Het. Kamu akan lebih baik kalau kamu tetap berangkat PKL walaupun kamu ngantuk berat. Itu tandanya kamu disiplin. Nah, tapi Het, perbuatan tidur di saat jam kerja di tempat PKL itu kira-kira sudah sesuai dengan kesepakatan saat awal PKL dan prinsip kamu apa belum? Enggak lah, Bu. Malu juga dilihatin orang kalau ketiduran di market sekolah. Nah, jadi prinsip atau keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan barusan itu?
Ya, saya sebenarnya juga ingin rajin dan disiplin, Bu. Tapi saya ngantuk terus setiap hari. Jadinya saya tidur di market. Jadinya saya terlihat pemalas dan tidak disiplin ya, Bu. Apa kamu ingin terlihat seperti orang pemalas ya? Enggak, Bu. Saya ingin jadi orang yang disiplin dan sukses. Kamu yakin? Yakin tidak kalau kedisiplinan itu bisa mengantarkan menjadi orang sukses? Ya, yakinlah, Bu. Yakin? Yakin. Oke, artinya ada hal yang perlu kamu perbaiki dari kebiasaanmu di rumah maupun di sekolah. Nah, itu akan membantumu mencari solusinya. Siap? Siap. Sekarang Ibu mau nanya, gimana perasaanmu ketika tadi Ibu ajak diskusi tadi membahas masalah yang kemarin? Saya merasa kalau Ibu bisa memahami keadaan saya. Ibu tidak hanya menyalahkan dan menghukum saya. Saya merasa kalau Ibu memperhatikan saya dan ingin membuat saya untuk menjadi murid yang lebih baik lagi. Ya, apa kamu merasa lebih baik sekarang? Merasa. Apa kamu sudah bisa belajar dari kesalahanmu? Bisa, Bu. Ya. Selamat pagi, Mbak Dewi. Suaranya yang agak keras ya. Iya. Mbak Dewi tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Nggak tahu. Ya, waktu tadi ketika pembelajaran langsung Mbak Erwin kan Ibu minta HP-nya. Iya. Nah, kenapa kok sampai HP-nya Mbak Erwin diminta sama Ibu? Tadi kan main HP, saya PC. Main HP dan kamu VC. Emang VC siapa? Keluarga? Enggak VC keluarga, terus VC-nya siapa? Sama teman. Sama teman dekat. Temannya masih sekolah. Di sini juga? Iya. Ya, pasti kamu ini ya kangen sama teman dekatmu ya? Tidak. Oh enggak, mengabarkan. Iya. Kalau VC sama teman dekat itu saya paham, kamu masih muda, kamu masih butuh semangat untuk belajar ya, makanya kamu VC teman dekatmu gitu kan. Ya, saya paham perasaanmu bagaimana. Nah, tapi apa VC ketika jam pelajaran itu benar? Enggak. Enggak, harusnya bagaimana? Harusnya enggak PC, enggak main HP. Harusnya enggak VC, enggak main HP. Nah, kalau Mbak Erwin VC dan main HP berarti itu sudah melanggar keyakinan dari kelas apa enggak? Melanggar keyakinan yang mana? Yang mana? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mana yang sudah Mbak Erwin langgar? Yang mana? Kan ada 8 atau berapa itu yang kemarin sudah kita buat. Keyakinan kelas yang itu, yang bagian mana yang sudah dilanggar? Yang menghormati. Harusnya bagaimana? HP-nya diapakan? HP-nya diapakan kalau nggak ready? Ya, dimasukin tas ya. Nah, mulai hari ini Mbak Erin sudah tahu belum kesalahannya? Sudah. Besok-besok lagi bagaimana? Gimana keyakinannya untuk ke depannya? Jadi kan tadi HP-nya Ibu bawa, Ibu simpan.
Tapi tadi kan ibu hanya menyimpan HP kamu kan? Ya, supaya apa? Supaya nggak main HP di saat jam pelajaran. Itu namanya konsekuensi. Ya, konsekuensi ya, bukan hukuman ya. Ya. Nah, untuk kedepannya kamu bagaimana? Nggak akan main HP lagi. Sejak kapan? Sejak hari ini. Sudah kamu tanamkan dalam dirimu sendiri? Sudah. Diulangi enggak? Sudah sadar apa belum nih? Kamu yakin nggak kalau kamu harus menghormati orang lain? Yakin. Kalau kamu menghormati orang lain, maka kamu akan bagaimana? Ya, akan dihormati juga. Semua akan kembali ke diri kamu sendiri. Jadi walaupun kamu sekarang nih masih sekolah, berusaha dan belajar untuk menghormati orang lain supaya kamu juga dihormati orang lain. Nah, itu adalah kita belajar dari apa tadi? Kesalahan yang sudah dibuat tim saat pembelajaran. Kedepannya supaya tidak diulangi ya. Jadi HP-nya saya kembalikan, silakan disimpan sendiri. Harapannya Erin bisa mengikuti kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Gimana perasaanmu tadi setelah berdialog sama ibu? Pada saat tadi dipanggil awalnya saya merasa takut. Setelah ngobrol saya merasa kalau saya tidak dihakimi dan dipojokkan. Bahkan saya merasa kalau Bu Diani melakukannya karena peduli dan ingin membimbing saya. Oke, kamu tidak dendam ya sama Bu Diani ya? Merasa kalau Bu Diani galak enggak? Enggak. Merasa kalau Bu Diani masih marah sama kamu enggak? Enggak. Ya, tapi sudah ibu kembalikan. Nah, kamu sekarang jadi anak yang baik ya, jangan diulangi lagi. Ya, terima kasih. Demikian